Tahu bahwa baik, kumpul-kumpul begini baik, ada pahalanya. Doain orang ada pahalanya. Kita sholat ke masjid ada pahalanya. Berjamaah kita tahu pahalanya luar biasa. Tidak sekedar pengetahuan yang membuatkan kita bisa menjalankan perintah Allah, tapi taufik Allah lah yang menghantarkan kita itu. Kalau kita bilang saya bisa ibadah karena saya tahu ibadah itu wajib, saya tahu ibadah itu punya keutamaan. Pak, yang tahu sholat itu wajib bukan cuma yang sholat, yang kagak sholat pun tahu kalau sholat itu wajib. Tapi ketika tidak mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun mampu untuk melakukan itu. Kalau kita bilang kita bersedekah karena kita punya uang banyak dan kita tahu sedekah pahalanya besar, Pak, orang pelit juga tahu sedekah pahalanya besar. Orang yang nggak mau ngasih orang itu juga tahu kalau ngasih orang itu baik, tapi dia tidak dapat taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan. Kita menjaga diri dari maksiat, alhamdulillah kita terhindar dari maksiat. Kita tidak mabok hari ini, kita tidak judi hari ini, kita tidak zina hari ini. Itu bukan karena kita tahu bahwa zina itu haram, sekedar kita tahu itu haram, mabok itu haram, judi itu haram. Kalau masalah tahu yang model begitu bukan cuma kita hari ini. Penjudi juga tahu kalau judi itu haram, maling juga tahu kalau nyolong itu haram, koruptor juga tahu kalau korupsi itu haram, tukang mabok juga tahu kalau mabok itu haram. Tapi ketika tidak ada yang namanya maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun kita tahu pelanggaran bisa saja terjadi. Maka dalam konstruksi besar akidah kita itu adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, termasuk berkesempatan untuk melaksanakan haji atau umroh dan ziarah ini. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita, tapi andalkanlah kekuatan Allah. Sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak jalan untuk menuju ke sana. Kalau saya ringkas itu, ini pakai ilmu mubalik namanya. Gak ada di kitab Ustaz Halimi, Ustaz Hamidi, gak ada nyari di kitab ini. Ada 3 jalan menuju Mekah itu. Yang pertama ala sabilil kasab namanya. Yang kedua ala sabilin nasab. Yang ketiga ala sabilin nasib. Kalau ala sabilil kasab itu artinya dia usaha, dia kumpulin sampai punya kemampuan dia berangkat. Itu namanya ala sabilil kasab. Yang kedua ala sabilin nasab. Usahanya mah pas-pasan bener, tutup lubang gali lubang. Tapi bisa juga sampai ke sana, alhamdulillah. Engkongnya bandanya banyak. Suatu hari engkongnya mati, warisan dibagi kepada bapaknya. Bapaknya belum menjual, mati bapaknya, jatuh ke dia. Ini orang Betawi umumnya begini nih. Mau jalan mana yang penting nyampe. Dan yang ketiga ala sabilin nasib. Uratnya rada lempeng. Insya Allah kalau uratnya rada lempeng, biar pencarian mungkin tidak memadai, keturunan pun tidak menopang, ya tapi kalau memang dasar nasib mah udah panggilan, bagaimanapun caranya pasti nyampe.